Bagaimana tahap pemasangan bata. Pertama-tama itu kita harus menyiapkan alat dan bahan. Pertama alatnya yaitu dimulai dari sekop, sendok semen, water pass, dan tali ukur serta palu. Untuk bahannya sendiri itu paku, batu-batu itu sendiri, dan pasir, semen, dan air untuk campuran mortar nantinya. Dimulai dari tahap persiapan, yaitu persiapan pertama kita harus menyiapkan mortarnya, yaitu dengan mencampurkan pasir, semen, dan air tadi. Jika sudah jadi, maka sambil pembuatan mortar tadi, maka kita harus menyiapkan bidang untuk kita memasang batanya, yaitu dengan menyiapkan tinggi maksimal awal bata yang harus kita buat dengan menggunakan tali. Dan setelah itu langsung kita memulai pemasangan bata, yaitu dimulai dengan menyebarkan mortar di dasarnya, dan pemasangan bata dimulai dari sudut yang kemudian dipasang secara horizontal, yaitu secara vertikal, yaitu ke atas dengan secara menyilang, tidak sejajar satu sama yang lainnya. Lalu selama proses pemasangan, tiap lapisan bata harus diisi dengan mortar, dan celah-celahnya diisi juga dengan mortar. Untuk pemasangan bata sendiri maksimal yaitu 1 meter. Lalu setelah sudah selesai pemasangan, maka tahap penyesuaian dan pengeringan. Perkenalkan, nama saya Riki Rahmat, NPM 22-154-133. Saya akan menjelaskan tentang pemasangan bata pada septic tank. Langkah awal pemasangan bata pada septic tank yaitu menyiapkan bahan-bahannya. Bahan yang pertama yaitu bata, semen, pasir, air, dan kerikil. Dan selanjutnya menyiapkan alat seperti cangkul, sekop, ember, sendok semen, palu, dan gergaji jika diperlukan. Yang langkah selanjutnya adalah bersihkan lokasi pemasangan dan tentukan pola pemasangannya. Selanjutnya langkah-langkah pemasangan bata pada septic tank. Yang pertama, pasang bata sebagai acuan, pastikan rata dan sejajar. Yang kedua, oleskan adonan semen pada bagian bawah samping bata. Dan ketiga, pasang bata berikutnya dengan rapi dan sejajar dengan posisi bata pertama dan ketiga secara vertikal, dan bata kedua dan keempat secara horizontal. Selanjutnya, periksa keratan dan keselarasan bata. Yang kedua, selanjutnya isi celah bata dan dengan nut. Ulang langkah tersebut 3-5 kali sehingga selesai. Sekian yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatin, NPM 2004. Saya akan menjelaskan tentang proses pembuatan struktur kolom. Pertama, memasang backcasting hingga membungkus besi tulangan. Kedua, melakukan pengecekan posisi backcasting. Pengecekan ini berguna untuk menentukan apakah posisinya sudah selesai dengan ukuran yang direncanakan dan apakah sudah benar-benar tegak. Ketiga, menghitung kebutuhan beton yang diperlukan dalam bangunan bertingkat yang akan dibangun. Selanjutnya, membuat adukan beton. Selain itu, Anda juga dapat memesannya dengan kualitas yang telah diperhitungkan pada proses perencanaan. Sebagai contohnya, apakah akan menggunakan mutu beton K250, K300, dan K400, dan seterusnya. Melakukan pekerjaan pengecoran kolom.
Penentuan tinggi cor bisa dilakukan dengan berpedoman pada ukuran backcasting atau dapat dengan mengukur sisa cor dari ujung atas backcasting. Tunggu hingga beton tadi mengeras. Kemudian untuk memastikan beton dapat dilakukan pengukuran kekuatan beton bertulang, alat yang digunakan adalah uji NDT yang dapat mengukur kekerasan beton tersebut. Apabila semua dilakukan sesuai dengan rencana, maka kekerasan beton tersebut sesuai dengan yang telah direncanakan. Material yang digunakan dalam pembuatan kolom. Yang pertama, kayu kasau. Kayu kasau berfungsi sebagai pengikat dan penyangga cetakan kolom atau tiang beton. Kedua, paku kasau secukupnya. Ketiga, pasir. Sebaiknya digunakan pasir kasar karena akan menghasilkan agregat yang mengikat kuat antar campuran adukan dan cepat kering. Yang keempat, batu split. Jika ukuran cetakan beton besar, bisa guna ukuran batu split 3/4. Namun jika ukuran beton yang dibuat kecil, sebaiknya pilih ukuran batu split yang lebih kecil supaya pada saat proses pengecoran beton dapat padat dan hasilnya tidak berongga. Lanjutlah pepancor dan cetakan yang dibuat. Gunakan pepancor yang kuat, misalnya pepancor kayu kelapa yang tua. Karena jika kayu yang digunakan untuk cetakan beton tidak kuat, maka pada saat proses pengecoran bagian bawah akan mendapatkan tekanan beban yang kuat sehingga cetakan bisa mengembung menghasilkan kolom atau tiang beton tidak proporsional. Sekian dari saya penjelasan dari proses pembuatan kolom dan bahan-bahan yang digunakan. Sekarang ini awal Untuk budget total pembangunan berapa? ya kurang lebih 400-an lah. Dari kapan mulai proyek ini dimulai dan kapan target selesai? Kalau dimulai udah jangka 1 bulan lah jalan, 1 bulan jalan, paling siap sekitar target ini sekitar 4 bulanan. Untuk saat ini sedang memfokuskan pekerjaan apa? Pemasangan bata, kita buru pemasangan bata untuk mencapai target. Itulah. Kalau Ikoko masih kami untuk bangunan Ikoko masih 3 lantai, tapi isinya 8 di sini.